Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kemarin, di mana ini adalah bagian ketiga. Apa yang kita miliki ketika kita sudah dijadikan anak Allah. Yang ketiga, kita memiliki hidup kekal. Yang pertama, kita memiliki keselamatan. Yang kedua, kita memiliki pembenaran yang Tuhan lakukan. Dia mati di kayu salib supaya kita orang-orang berdosa dianggap tidak berdosa, tidak bersalah, kudus di hadapan Tuhan, dan kita layak di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, ketika kita dijadikan anak-anak Allah, apa yang menjadi hak kita, apa yang kita miliki adalah hidup kekal. Buat saya, hidup kekal adalah hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam dunia ini. Ketika kita masih ada di dalam daging, maka Tuhan ada bersama-sama kita. Dia berjanji dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia ada bersama-sama kita di dalam setiap pergumulan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu permasalahan, ada bencana, tragedi dan lain sebagainya, Bapak Ibu tidak perlu takut dan khawatir, karena hidup kita bersama-sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan setelah kematian pun juga kita akan menikmati hidup kekal. Artinya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan sudah barang tentu kalau hidup bersama-sama dengan Tuhan, sekalipun masih ada dalam dunia ini, di dalam penuh problema, kesulitan, masalah dan lain sebagainya, sudah barang tentu kita akan menikmati kebahagiaan bersama-sama Tuhan. Damai sejahtera sukacita selalu melimpah atas anak-anaknya yang hidupnya bersama-sama dengan Tuhan, yakni menikmati kehidupan kekal pada masa sekarang. Pada masa yang akan datang, kita menikmati kekekalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan kekekalan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kita baca dari Roma 5 ayat 17. Roma 5 ayat 17. Saya akan bacakan. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan oleh anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh, artinya karunia Allah, kasih Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dia selalu menyertai kehidupan kita. Ya, bahkan ayat 21 katakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kehidupan kekal itu selalu diwarnai oleh anugerah dan kasih Tuhan. Bukan karena kita layak, tetapi anugerah dan kasih Tuhan. Kita sanggup mampu melewati hidup sekarang ini, dan kita menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan kelak di dalam kekekalan. Oleh karena anugerah Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, permasalahannya Bapak Ibu, ketika kita belum ada menikmati hidup kekal, kita ada di dalam maut. Setiap orang yang belum percaya Yesus sungguh-sungguh, ya, percaya Yesus, only Jesus, ya, bukan plus-plus, bukan plus banner, bukan plus tanah, bukan plus minyak urapan, perjamuan kudus dan lain sebagainya. Hanya orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan menerima hidup kekal. Ya, artinya apa? Percaya. Artinya hidup kita mengandalkan Tuhan. Ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kehidupan kekal menanti kita. Tapi kalau kita belum percaya, Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita memiliki maut, ya, hukuman kekal menanti kita. Bapak Ibu,
Demikian juga di dalam kehidupan kita di dunia ini, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Sekalipun harta kita melimpah, detail pekerjaan kita bagus dan lain sebagainya, tetapi apa yang terjadi? Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Selalu maut ada di dalam kehidupan kita. Persoalan, problema selalu melanda kehidupan kita. Ada ketakutan, ada kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Kita baca Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, dan karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, semua orang telah berbuat dosa dan hasilnya adalah maut, tidak terkecuali siapapun juga dia. Sebelum dia menerima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maut ada di dalam kehidupannya. Saya bacakan lagi Roma 5 ayat 16. Perhatikan, dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab itu penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita bisa terhindar dari maut ini, dan kita percaya pada Tuhan, apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib, dan dia melakukan pembenaran di dalam kehidupan kita, ini bukan karena usaha kita, bukan karena kita hidup kudus, bukan karena kita adalah orang-orang yang istimewa dibandingkan orang lain, ya, tetapi semata-mata anugerah Tuhan. Dan kita menikmati anugerah Tuhan oleh karena pilihan hidup kita, dan kita percaya menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga apa yang kita lakukan adalah semata-mata bagi kemuliaan Tuhan. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, kita menerima apa yang Tuhan janjikan, yaitu hidup kekal. Untuk apa? Karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Hidup kita karena Tuhan sekarang ini, dan untuk Tuhan di dalam kehidupan kekal. Untuk Tuhan, untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita, dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita percaya Tuhan sungguh-sungguh. Kita bersyukur anugerah Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran yang melanda di dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan hidup kekal buat kehidupan kita. Sekarang ini Tuhan selalu bersama-sama kita, dan pada kekekalan juga kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Kita diperlengkapi dan kita diberikan kuasa untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Dan pada akhirnya, karena hidup kita dari satu sisi di dalam kedagingan, dan kita sanggup untuk mengatasi kedagingan itu, dan akhirnya kita menjadi sempurna serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan ini memerlukan proses, sekalipun hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, tetapi proses untuk mengalahkan daging ini seumur hidup, karena roh jiwa kita ada di dalam daging, dan daging ini dikuasai oleh dosa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan meragukan lagi, dan jangan tambahkan lagi dengan hidup kudus dengan minyak urapan dan lain sebagainya. Kalau kita bisa melakukan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita, Tuhan perintahkan, ini bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata anugerah dan kasih karunia Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kita memampukan kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Hanya Tuhan Yesus saja yang bisa melakukan itu di dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan berkati.